Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destika Putri dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan mereview singkat tentang pecking order theory. Berlawanan dengan trade-off theory, pecking theory menganggap bahwa tidak ada tingkat cash holding yang optimal, tetapi cash memiliki peran sebagai penyangga antara laba ditahan dan kebutuhan investasi. Cash akan tersedia ketika profit yang dihasilkan perusahaan melebihi kebutuhan investasinya. Ketika cash tersedia dalam jumlah yang berlebih dan perusahaan yakin akan profitabilitasnya, perusahaan yakin dengan profitabilitas investasi mereka, maka kelebihan cash akan dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Pecking order theory mengemukakan adanya urutan sumber dana dalam pembuatan keputusan pendanaan perusahaan. Berdasarkan teori ini, ketika perusahaan membutuhkan dana untuk keperluan pembiayaan investasi, seharusnya perusahaan membiayai kesempatan investasi dengan dana internal terlebih dahulu. Jika keperluan untuk investasi tidak bisa dapat dari pengendalian internal, seharusnya perusahaan membiayai kesempatan investasi dengan dana internal terlebih dahulu. Jika keperluan untuk investasi tidak didapat dari pendanaan internal, maka perusahaan akan menggunakan pendekatan eksternal dari utang sebagai sumber pendanaan kedua dan ekuitas sebagai sumber pendanaan terakhir. Teori ini membuat perusahaan tidak mempunyai target cash optimal, sehingga perusahaan akan cenderung menyimpan sisa kas dari hasil kegiatan operasionalnya. Teori pecking order menjadi salah satu teori yang memiliki keterkaitan dengan variable dependent, yaitu cash holding. Nah, di dalam penelitian ini, karena pecking order teori menjelaskan faktor tertentu dalam menahan kas, yang berkesimpulan bahwa tidak ada tingkat kas yang optimal, melainkan kas yang berperan sebagai penyangga dan laba ditahan dan untuk kebutuhan investasi. Kas akan tersedia ketika profit yang diperoleh perusahaan lebih besar dari kebutuhan investasinya. Perusahaan yang memiliki kelebihan kas dan yakin akan profit investasi mereka akan membagikan kas tersebut kepada para pemegang saham dan dividen. Variable independennya pada capital expenditure juga memiliki keterkaitan dengan teori pecking order. Menurut teori pecking order, ada hubungan negatif antara capital expenditure dengan kepemilikan kas, karena capital expenditure dianggap sebagai arus kas keluar. Karena perusahaan yang dimiliki capital expenditure berkaitan dengan dana yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap. Jika sebuah perusahaan berinvestasi dalam aset tetap, hal ini mengurangi posisi kasnya. Perusahaan dengan capital expenditure yang semakin rendah, maka kapasitas hutang sebuah perusahaan juga akan menjadi semakin rendah, sehingga perusahaan akan memiliki jumlah uang tunai yang lebih besar. Terima kasih. Sekian penjelasan pecking order teori dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.